Seminggu sudah pasca musibah jatuhnya krain di Masjidil Haram Mekah Jumat lalu, suasana duka perlahan meninggalkan kota suci Mekah. Puing-puing bangunan Masjidil Haram yang ambruk tertimpa krain juga sudah dibersihkan. Suasana ibadah haji di Masjidil Haram kembali berjalan normal. Dan semua jenazah korban meninggal telah dimakamkan, serta keluarga korban pun sudah diberitahu. Maka seperti inilah suasana Masjidil Haram pasca seminggu musibah jatuhnya krain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menurut temannya, kalau dari pemerintah belum, tapi menurut temannya dia udah dimakamkan, disolatkan di Masjidil Haram. Menurut cerita temannya, anak saya ini ya hubungan baik juga sama temannya itu. Yang kita dapat informasi kayaknya semua sudah dimakamkan ya, karena memang salah satu hal yang harus dipercepat, yang disegerakan adalah memakamkan gitu loh. Karena memang tidak bisa dibawa ke Indonesia, sehingga mereka sudah dimakamkan di sana, sudah ya disolatkan, ya dimandikan di sana, disolatkan di sana, dikuburkan di sana, semua udah diurus lah oleh pemerintah Saudi. Sedih lah ya, apalagi keluarganya gitu ya, ditinggalin. Ditinggalin orang tuanya gitu di sana. Kan kalau di sana kan peraturan dari pemerintah tidak bisa dibawa pulang kan. Orang yang meninggal tidak bisa dibawa pulang. Jadi itu titik sedihnya. Itu titik sedihnya buat keluarga yang ditinggalkan, pasti sedih gitu. Itu titik sedihnya. Tapi kita ambil hikmahnya, karena orang tua kita, kakak kita atau adik kita meninggal di sana. Ada beberapa keluargaku yang meninggal di sana, dan keluargaku yang lain tuh kayak emang udah ikhlas banget, dan menurut keluarga yang lain kayak lebih dia dapat berkah, dia bisa meninggal di sana, terus disolatin sama orang-orang yang segitu banyak gitu yang lagi beribadah di sana. Rasa duka tentunya masih menusuk kalbu segenap keluarga yang ditinggalkan. Apalagi semua korban meninggal dimakamkan jauh dari tanah air. Menurut kabar, korban meninggal musibah krain dimakamkan di daerah Makla, Mekah, dan hanya ditandai dengan sebuah batu tanpa tulisan nama yang diletakkan di atas pusara. Lantas, apa arti dibalik nisan tanpa nama itu? Benarkah hal ini mengikuti kebiasaan dan aturan yang berlaku di Tanah Suci Mekah, bahwa setiap makam hanya gundukan pasir dan sebuah batu tanpa nama? Niat sih pasti ada. Niat pasti ada, kalau umpamanya ada rezeki, kepengen ke sana untuk ziarah ke dia, kepengen juga tahu di mana tempat dimakamkannya. Insya Allah bisa ziarah ke makamnya, tapi untuk mencarinya itu harus tahu dulu makam mana. Apa di Ma'la atau pemakaman mana gitu ya. Yang ada di Mekah itu kami juga nggak tahu ada berapa pemakaman. Yang saya tahu pemakaman Ma'la. Kalau wafat di sana memang nggak dibawa pulang, nanti di makamnya kalau meninggalnya di Mekah itu di Ma'la. Namanya pemakaman umum itu sampai belepotan. Itu namanya Ma'la. Tapi kalau di Madinah itu namanya Baqi. Memang pahamnya agak berbeda ya. Kita yang di tanah air Indonesia dengan mereka yang ada di Saudi. Mereka memang
sangat tabu sekali kalau ada makam yang bertuliskan, makam yang ada nama. Kalau di Indonesia kan tidak. Nah, kita tahu ini makam siapa, makam siapa, makam siapa. Tapi ya sudahlah, kalau memang itu menjadi kebijakan pemerintah di sana, apa mau dikata? Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa tentunya, kecuali kita doakan, insya Allah doa itu akan tetap sampai kepada ruh orang-orang yang telah meninggal dunia. Memang punya kebijakan fahamnya yang berbeda dengan kita gitu loh. Dalam soal pemakaman, mereka hanya seonggok batu saja, tidak ada tulisan nama, sehingga kalaupun orang mau berziarah agak susah, agak bingung nih orang kita ngeziarahin siapa. Nah, makanya di sana kita kalau doa umum aja udah. Apapun itu, walaupun ya tidak ada nisannya di sana, kita yang di Indonesia ini tetap kita kirimkan doa kepada mereka. Insya Allah doa kita sampai, Fatihah kita sampai, hadiah Yasin kita, tahlil kita, apapun itu kebaikan yang kita hadiahkan kepada mereka, insya Allah sampai. Tanah suci dihantam badai pasir hingga merobohkan krain di Masjidil Haram, tentunya menorehkan rasa was-was di benak segenap jamaah muslim termasuk para selebriti. Tapi benarkah penyanyi religi Opik tetap mantap berangkat untuk menunaikan ibadah haji minggu ini? Lalu bagaimana dengan Cut Meyriska yang juga akan berangkat umroh dalam waktu dekat ini? Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Pasca musibah jatuhnya kren raksasa di Masjidil Haram, para selebritis tetap mantapkan langkah kaki mereka menuju Tanah Suci. Penyanyi religi Opik sedang bersiap-siap akan berangkat haji dalam waktu dekat ini. Lantas benarkah rasa cemas dan takut tak menghantui sedikit pun di hati Opik yang akan naik haji dan juga Cut Meyriska yang akan berangkat umroh dalam waktu dekat ini? Seperti apa persiapan mereka? Seperti apa pula pengalaman spiritual para artis yang pernah ke Tanah Suci?